Hai semuanya, nama saya Suci, dan saya punya cerita yang mungkin sulit dipercaya. Selama 13 tahun terakhir, hidup saya tidak pernah sama. Sejak SMK, saya terus-menerus diganggu oleh teror jin. Awalnya, saya pikir itu hanya mimpi buruk. Tapi lama-kelamaan, saya mulai merasakan kehadiran aneh di sekitar saya. Saya sering mendengar bisikan-bisikan, melihat bayangan bergerak, dan terkadang merasakan sentuhan yang tidak nyata. Dan ternyata, gangguan itu semakin parah. Jin itu mulai berani menampakkan diri dalam mimpi saya. Bahkan mencoba menyentuh saya secara seksual. Saya sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya tahu banyak perempuan di luar sana mungkin mengalami hal serupa. Dan saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak gila. Ini nyata, dan kita harus saling mendukung. Dengan gangguan ini, saya mengalami sulit tidur karena di setiap malam di jam yang sama, saya mengalami ketindihan, atau disebutnya dengan rep-rep. Maka saya sulit untuk tidur dan saya takut untuk tidur karena sungguh sangat capek. Setiap malam, saya didatangi sosok jin itu memaksa saya untuk bersetubuh dengannya. Mungkin tidak dimasuk logika kenapa itu terjadi, namun itulah nyata. Ya, betul, sangat mengganggu. Bahkan reliefnya itu nyata. Saya diganggu setiap Mandy diketok-ketok. Bahkan saat tidur, ada suara mengaum dan juga ditampakin. Sosok lelaki setengah telanjang. Tahun 2019 saya jatuh sakit. Saat itu saya mengalami sakit batu empedu yang mengharuskan saya operasi. Namun saya tidak melakukan operasi itu. Tahun 2020 saya menikah. Saya pikir setelah saya menikah, hal itu tidak mengganggu saya lagi. Namun ternyata teroranya itu semakin parah. Saat malam pertama saya ketindihan dan ditampakin sosok genderuwo dan pocong. Saat ketindihan itu, saya dilempari ayam putih berdarah di blek lalu dilempar ke dada saya. Rasanya saya sulit untuk bangun dan berbicara. Lalu saya berusaha untuk istighfar. Setelah saya istighfar dan terbangun, yang saya lihat itu menghilang. Ayam itu pun tidak ada. Saya bingung dan saya bingung untuk mau cerita ke siapa. Lalu saya membangunkan suami dan bilang bahwa saya mengalami hal buruk itu. Setelah itu saya mencoba untuk melupakannya dan menganggap hal itu tidak ada. Bertahun-tahun mengalami hal yang sama. Saat saya pindah kontrakan yang pertama, ternyata hal itu muncul lagi. Setiap saya mengganti baju ada suara yang mainin kunci.